Dengan video ini bukan berarti saya menghina atau menjatuhkan beberapa merek atau apalah, saya nggak peduli ya. Sebenarnya bukan, tapi untuk memintarkan teman-teman semua. Jadi nggak hanya sekedar nyapu saja ya, tetapi tetap berusaha agar produksinya juga dikurangi. Halo teman-teman, ketemu dengan Dr. Gren yang selalu membagikan informasi-informasi terbaru terupdate masalah kesehatan serta membongkar semua mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Oke, kali ini Dr. Gren akan membahas tentang permasalahan kulit. Teman-teman, permasalahan kulit tersering yang banyak sekali ya para pasien-pasien mengeluhkan adalah intinya itu permasalahan aging dan permasalahan oily skin atau kulit berminyak. Nah, jadi begini teman-teman, banyak banget orang yang memiliki kondisi kulit berminyak. Memang terutama pada laki-laki memang diciptakan oleh Tuhan untuk memiliki kulit berminyak karena untuk melembabkan kulitnya dan juga menahan dari ultraviolet juga, dan juga karena dia bekerja secara kodratnya, maka tentunya Tuhan membuat kulit laki-laki ini lebih tebal dan juga berminyak. Tetapi pada wanita dan bahkan juga pada laki-laki pun juga pernah juga atau banyak yang kena juga ya, itu kulit mukanya berminyak. Nah, kalau kulit muka yang berminyak, penyebab utamanya adalah produksi sebum. Nah, kamu bisa ngelihat di video Dr. Gren yang dulu ketika jadi YouTube ya, masalah jerawat Dr. Gren. Di situ Dr. Gren jelasin tentang pembentukan jerawat. Jadi jerawat ini penyebab utamanya adalah produksi sebum yang berlebihan. Asalkan kamu tahu ya, produksi sebum normalnya itu antara 0,5 sampai 1 mg per 10 cm persegi selama per 3 jam. Jadi kalau sekitar segini ya, ini 5 kali 2 ya, 10 cm, itu tiap 3 jam kulit akan memproduksi sebum. Tetapi pada seseorang yang memiliki kulit berminyak, maka produksi sebumnya meningkat menjadi lebih dari 1,5 mg per 10 cm persegi per 3 jam. Nah, kalau kamu memiliki kulit berminyak, pasti sudah macam-macam skincare, macam-macam treatment sudah kamu kerjakan. Mulai dari yang harganya murah sampai yang harganya mahal. Ya, salah satu yang terkenal yang banyak dipakai adalah menggunakan retinoid atau retinol. Ada juga beberapa menggunakan botox, ada juga yang menggunakan terapi fotodinamik dan laser. Tetapi tahukah kamu ya, itu biayanya sangat mahal. Ya, kalau kita melihat per 3 jam itu kulit akan memproduksi, kira-kira kamu pakai skincare-nya tiap 3 jam atau tidak? Kira-kira kamu melakukan treatmentnya itu berapa kali? Sehingga kalau kita pakai logika ya, selama produksinya ini tidak ditekan, maka ya sama aja bohong. Sama seperti kamu ada di tempat pembuangan sampah. Selama tempat pembuangan sampahnya itu masih memproduksi, maka selama itu juga meskipun kamu bersih-bersih sampah, tetap sampahnya akan menumpuk. Nah, lalu bagaimana sih kok bisa ya tubuh ini memproduksi sebum yang berlebihan? Nah, jadi begini teman-teman, ada penelitian yang menunjukkan korelasi antara peningkatan sebum dengan peningkatan testosteron. Ya, jadi ketika testosteron kita meningkat,
maka tubuh akan berusaha untuk mengeluarkan sebum lebih banyak daripada biasanya. Sehingga apa yang terjadi? Estrogennya akan menurun. Nah, fungsi estrogen ini dia pertama kali adalah untuk melebarkan pembuluh darah sehingga terjadi metabolisme lipid dan karbohidrat. Lipid itu lemak ya. Jadi kalau kita pakai logika lagi, sebum ini adalah lemak ya, lemak. Nah, jadi kalau kita berpikir harusnya daripada kita buang-buang duit, kita buang-buang tenaga selalu membersihkan ya. Kan dibersihkan terus nih. Pakai retinoid, fungsinya dia juga menyerap ya. Pakai peeling pun juga dia menyerap, mengambil lemak sebumnya. Tetapi selama produksinya masih nggak ditekan, ya sama aja bohong. Jadi yang paling terpenting adalah dengan cara meningkatkan estrogen. Dengan kita meningkatkan estrogen, maka yang terjadi adalah penurunan produksi sebum. Kalau kamu nggak percaya, coba deh kamu perhatikan. Ketika kamu lagi nggak nyaman, kamu lagi stres, kamu lagi moodnya nggak baik ya, pasti terjadi timbulnya jerawat. Karena apa? Produksi sebumnya meningkat karena disertai dengan penurunan estrogen. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Sama, laki-laki pun juga. Ya, jadi ketika orang itu menggunakan testosteron atau dia lagi bodybuilding ya, berusaha untuk meningkatkan testosteronnya, estrogennya pun juga turun. Nah, bedanya lagi apa? Pada laki-laki ya, kulitnya lebih tebal daripada perempuan. Jadi lebih aman, lebih tahan ya dia. Laki-laki itu memang lebih tahan daripada kulitnya perempuan. Sehingga kalau kita mau merubah pola makan dengan mengkonsumsi banyak estrogen, terutama pada perempuan ya. Kalau pada laki-laki mendingan turunkan testosteron, tidak masalah. Tetapi ya hati-hati dengan kenaikan estrogennya ya. Karena apa? Ketika laki-laki estrogen dinaikkan juga, maka timbullah perasaan hasratnya itu berkurang. Nah, tapi pada perempuan estrogen sangat penting. Jadi kalau kita makan makanan yang banyak mengandung estrogen, misalnya kedelai, ya, itu bisa menurunkan produksi sebum. Nah, jadi kalau kamu sudah tahu, sebenarnya kalau kamu mau treatment ke klinik atau ke dokter atau menggunakan skincare jutaan, enggak masalah. Itu hak kalian kalau punya duit, ya. Tapi bagi kaum miskin, nggak punya duit, ya bagaimana lagi? Terima nasib. Daripada terima nasib, mendingan merubah dietnya. Nah, tetap dilakukan treatment ataupun perawatan pada kulit. Karena apa? Meskipun kita tetap menurunkan produksi sebum, secara fisiologis, secara normalnya tubuh tetap memproduksi sebum. Jadi produksinya diturunkan, yang keluar pun juga dibersihkan. Itu adalah strategi yang lebih baik daripada kamu keluar uang jutaan sampai puluhan juta. Bahkan yang ratusan juta sampai miliaran ya kalau untuk para sultan-sultanah dan para artis. Nah, ini yang tidak akan bisa kamu dapatkan dari dokter-dokter kecantikan ataupun klinik-klinik. Ya nggak mungkin dong aku membuka dapurku. Tetapi itu adalah hal yang wajar karena memang klinik ini ataupun dokter ataupun para beauty konsultan ya, memang dia tugasnya adalah menangani kulit yang bermasalah. Dan tugas dokter Gren adalah membuat kalian semuanya pintar. Jika kamu masih tidak percaya dengan dokter Gren, kamu butuh konsultasi dengan dokter spesialis penyakit kulit, bisa sih kamu ketik di Google Play Store Mehmet Home Care, kamu manggil dokter untuk datang ke rumahmu untuk dimeriksakan kulit kamu di rumah. Bahkan konsultasinya pun juga di rumah. Nggak perlu konsultasi lewat HP chat. Kan kadang-kadang nggak jelas juga nih. Kan lebih enak kalau kita tatap muka. Sekolah aja kepengennya tatap muka daripada online. Ya. Nah, di situ kamu bisa ngomong sakarepmu.
Ya, dengan video ini bukan berarti saya menghina atau menjatuhkan beberapa merek atau apalah, saya nggak peduli ya. Sebenarnya bukan, tapi untuk memintarkan teman-teman semua. Jadi nggak hanya sekedar nyapu saja ya, tetapi tetap berusaha agar produksinya juga dikurangi. Kamu suka dengan video ini, mau dislike, unsubscribe atau apa sakarepmu, aku ora peduli. Yang penting aku berusaha memberikan informasi-informasi terbaru terupdate buat kalian semuanya. Dan saya usahakan untuk setiap hari ya. Meskipun masih usaha ya. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.